Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dominika Tiffany Daulasari dari kelas 11 IPA 1, absen 11. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang simbol-simbol dari sakramen Krisma atau penguatan dan maknanya. Sebelum kita mengenali simbol-simbol dari sakramen Krisma, saya akan memperkenalkan tentang sakramen Krisma. Jadi, apa yang dimaksud dari sakramen Krisma atau penguatan? Jadi, sakramen Krisma adalah salah satu dari 7 sakramen, terutama dari salah satu dari 3 sakramen inisiasi yang menandakan atau membuktikan bahwa Tuhan masih mencintai dan memelihara umatnya dengan cara mendidik dan membinanya sampai dewasa dan siap untuk diutus. Sakramen Krisma memiliki tujuan untuk membuat kita untuk lebih bertanggung jawab dalam pelayanan dan untuk memberi tanda bahwa kita telah menjadi orang yang sudah dewasa secara iman. Orang yang melakukan sakramen Krisma harus memiliki akal budi dan sudah dewasa dalam iman sehingga secara sadar memutuskan untuk masuk gereja tersebut. Biasanya sakramen Krisma dilakukan pada seseorang yang telah memasuki umur remaja. Jadi sekarang saya akan memperkenalkan simbol-simbol dari sakramen Krisma dan makna-maknanya. Jadi yang pertama yaitu minyak. Pada saat kita menerima sakramen Krisma, kita akan diurapkan dengan minyak oleh uskup atau imam. Umumnya minyak yang digunakan untuk pengurapan itu minyak zaitun yang diberi balsam pewangi. Minyak pada sakramen Krisma memang memberi makna sakramen minyak suci berupa penyembuhan atau kenyamanan. Jadi, ketika kita menerima pengurapan tersebut, kita diharapkan menerima kesembuhan dari segala dosa dan kekhawatiran kita. Kita benar-benar menerima Kristus dan menerima kasih yang Ia berikan kepada kita di dunia. Yang kedua yaitu pengurapan tangan. Jadi, ketika kita menerima sakramen Krisma, kita telah bersedia menerima berkat dari Tuhan. Pengurapan menjadi bukti pemberkatan dari Tuhan untuk kita. Melalui pengurapan tangan, kita telah mengundang Roh Kudus untuk tinggal dalam kita. Roh Kuduslah yang menjadi berkat terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Doa yang diucapkan oleh uskup atau imam pada saat kita melakukan pengurapan memiliki tujuan untuk meminta permohonan agar Tuhan berkenan untuk memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Yang ketiga adalah materai. Materai membuat sebuah perjanjian tidak dapat diputuskan secara pihak. Hal ini sama dengan keselamatan, bahwa keselamatan tidak bisa dihilangkan begitu saja oleh manusia. Allah pun berkomitmen bahwa keselamatan yang sudah diberikan tidak akan ditarik kembali. Melalui materai tersebut, kita telah menerima status baru sebagai warga kerajaan Allah. Yang keempat yaitu api. Api melambangkan roh. Dalam cerita Alkitab, api melambangkan Roh Kudus. Dalam kisah Pentakosta, setelah kenaikan Yesus ke surga, Roh Kudus diturunkan dalam bentuk api memberkati setiap orang yang mengikuti Kristus. Pada saat kita menerima sakramen Krisma, hal itu sama saja bahwa kita menjadi orang yang mengikuti Kristus dan menerima Roh Kudus. Dan itulah kenapa Roh Kudus dilambangkan dengan api. Jadi itu akhir dari presentasi saya. Sekian dari hasil, mohon minta maaf jika saya mengatakan hal yang salah. Berkenan bagi kalian semua. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.